Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, wabil khusus ibu-ibu yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Kembali Allah mudahkan kita berkumpul di tempat ini, yang mudah-mudahan Allah jadikan kumpul kita ini seperti yang kita niatkan. Bahwa kita pengen keluar menuntut ilmu agar Allah bedakan kita dengan orang-orang yang tak belajar tentunya. Karena ada ayat yang mengatakan wa hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Oh, jelas berbeda. Makanya innama yatadzakkaru ulul albab, kata Allah, yang tahu itu cuma orang yang ulul albab. Siapa ulul albab? Orang yang mau berpikir. Dan kita datang karena kita berpikir pengen jadi yang terbaik buat keluarga kita, ya, buat masyarakat kita dan lainnya, insyaallah. Bu, kita sedang membahas 100 dosa yang diremehkan oleh wanita. Ini 100 dosa ini kadang kita anggap lumrah dan biasa. Padahal keumuman dosa itu, kata Nabi, bahwa inna rajula la yuhram rizqu bidhanbin yusibu. Orang itu terhalang dari rezekinya karena maksiat yang dia lakukan. Nah, kita khawatir sekali kalau kita menganggap remeh dosa, kita Bu, di dosa yang ke-8 ini yang kita bahas pada perjumpaan kali ini, yakni memberikan kecintaan kepada non-muslim. Ya, memberikan kecintaan kepada non-muslim. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Cinta itu kan kalau Islam itu agama yang tidak pernah mengenal cinta buta. Kalau orang sekarang kan cinta buta, gampang bilang cinta, nggak punya alasan. Aku cinta sama dia mah, siapa sih dia? Allahu alam. Allahu alam tuh anak sekarang itu. Apa sih alasan kamu suka sama dia? Nggak tahu mah, pokoknya suka. Nggak punya alasan, buta. Makanya orang bodoh bilang love is. Kalau di Islam tidak. Cinta itu punya 4 sebab. Sebab yang pertama ilmu. Orang tuh nggak bisa cinta tanpa ilmu. Ya, gimana mau cinta lah orang belum kenal, gitu ya, berilmu. Yang kedua, yakni yakin. Gimana bisa mengatakan cinta tanpa keyakinan? Harus yakin dong, ya. Walaupun yakin juga pakai tahapan. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Kalau sudah yakin baru bisa ikhlas, karena cinta itu ikhlas, nggak pamrih, nggak hitung-hitungan. Orang beli makanan kita harga sesuai dengan bandrol, tapi kalau yang nggak ada harga buat kamu lah, gitu ya.
Jadi maksimal tuh ikhlas. Baru bicara jujur. Jujur itu tidak ditambah, tidak dikurang. Makanya kalau orang mengatasnamakan cinta masih menambah dan mengurangi cinta. Cinta itu apa adanya. Nah, cinta itu apa? Apa adanya. Jadi keempat itu penyebab cinta. Nah, yang jadi permasalahan kita letakkan di mana itu? Kadang kita lebih tahu artis ketimbang silsilahnya sahabiat, istrinya para nabi dan rasul. Kita lebih kenal pemain bola, penyanyi dangdut, silsilahnya, tanggal lahirnya, hobinya, kemilannya, Masya Allah. Akhirnya kita kenal dia. Kemudian banyak cerita tentang dia. Bahkan kita mengkonsumsi nada dan lagunya. Sampai akhirnya kita yakin sama dia. Berasa kalau ada siap tontonan sinetron dikejar kalau dia artisnya. Lama-lama timbul cinta tuh yang terjadi. Kenapa sih nggak kita letakkan untuk cari tahu Allah, Rasul, ya, cari tahu tentang Islam itu sendiri, sehingga nanti kita akan yakin dengan Allah, yakin dengan Rasul, yakin dengan Islam. Timbulnya kan cinta. Banyak orang beragama ikut-ikutan. Lawang pakai hijab aja gara-gara corona, betul? Kemarin kemana? Sekarang koleksi Maxer gitu loh. Emang virus nggak bisa belok? Gitu. Bisa aja. Ini corona virus pinter bukan virus bodoh. Ya. Udah pakai masker aman deh. Ih, aman dari mana? Lawang yang daur ulang aja banyak, betul? Janganlah. Kalau kita memang berilmu dengan Allah, virus ini kan makhluk. Man adali waliyan faqad adzantu bil harbi. Siapa yang menyakiti kekasihku berarti perang melawan aku. Nggak ada makhluk Allah yang bakal menzolimi makhluk kekasih Allah. Nah, tugas kita jadi kekasih Allah atau waliullah. Siapa dia? Orang yang bertakwa. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kekasih Allah tuh nggak pernah takut, nggak pernah sedih. Ya, kalau kita masih punya rasa takut, sedih, masih jauh dari kekasih Allah kita. Kenali Rasul, wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi nggak mungkin berkata kecuali wahyu. Nabi nggak mungkin bohong. Nabi di atas profesor ini, dokter sih nggak ada ujung kukunya Rasul. Beliau bilang konsumsi itu habatus sauda, obat semua penyakit kecuali maut. Yang bilang gitu siapa? Rasul. Bukan suruh nyari masker, habatus sauda masker. Sampai akhirnya banyak orang pakai cadar tapi nggak pakai kerudung. Gara-gara takut sama virus. Suruh zikir pagi petang, suruh konsumsi 7 butir korma ajwa. Kita udah bilang dari jauh-jauh hari. Makanya kita buat tuh ajwa gasim tuh. Makanya kalau memang kehabisan karena barangnya nggak banyak, bikin sendiri di rumah deh. Ini korma lagi gampang nih, tapi nggak tahu ada nggak apa madu sider tuh madu yang dipetik di musim panas. Ya. Kemudian daun bidara, korma ajwa, ya, dan beberapa ini yang apa batu soda nanti itu di jus. Nah kita bisa konsumsi. Maslahatnya Masya Allah. Artinya Rasul contohkan tidak ada yang berbahaya. La yadurukum man dhalla idza tadaitum. Yang ke-8 ini ada sebuah riwayat di mana Nabi bersabda dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, dikatakan Nabi pernah bersabda, "Ausaku a'ral iman wal muwadatu fillah, al muadatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah." Ada sebuah riwayat dalam riwayat At-Tabrani dalam silsilah as-sahihah di mana Nabi pernah bersabda, kata Abu Dzar, "Ausaku a'ral iman al muwalatu fillah." Ikatan keimanan yang paling kuat adalah perwalian atau loyalitas karena Allah, wal mu'adatu fillah, dan permusuhan karena Allah, wal habbu fillah, cinta karena Allah, wal bughdu fillah, dan bermusuhan pun atau membenci karena Allah. Jadi sebenarnya justru di Islam ini ada standarisasi. Nah, ini jamaah yang Allah muliakan dan para pemirsa yang hadir di Al-TV Channel dan lainnya, tolong perhatikan. Ausaku aral iman al-muwalatu fillah. Ikatan keimanan dalam Islam, ya,
Itu yang paling kuat loyalitas. Jadi kalau bahasa Quran kan asyiddau 'alal kufar wa ruhama bainahum. Orang Islam itu tegas sama orang kafir, lembut sama orang beriman. Ini belakangan aneh, malah lembut sama Cina komunis, malah kasar sama ulama. Ini konsentrasi sekarang begitu kondisinya ya. Makanya sekarang Allah pertontonkan wali matawala akan kupalingkan sejauh mungkin. Allah mengatakan ahallallahul bai' wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Malah sengaja konvensional minjem apa, bahkan menawarkan orang untuk bisa kredit digampangin ketimbang beli cash. Terjebak dalam hal yang negatif. Lihat akhirnya. Maka nggak main-main kalau Nabi mengatakan, yakni yang pertama loyalitas dalam Islam. Loyalitas dalam Islam. Wal mu'adatu fillah, yakni permusuhan karena Allah. Jadi kalau memang kita nih punya iman, tolong kita benci orang dia karena Allah. Siap bermusuhan, siap karena Allah. Gak ada loyalitas. Oh, kalau memang negara semua sudah takut dengan yang namanya virus, ya kita sih nggak takut loh, bang. Memang Nabi bilang jangan keluar negeri, jangan masuk ke negeri yang ada virusnya kan gitu. Cuma jangan ngegampangin orang masuk ke negeri kita gitu loh. Ini kadang-kadang semua negara lagi tutup, sterilisasi dulu, nanti beberapa saat baru kebukaan gitu, jadi ketahuan siapa yang sakit. Kita enggak. Dalam rangka bahasanya pariwisata, kok mengorbankan rakyat? Oh, kalau sudah begini rakyat sudah nggak bisa ngomong nih, mau bilang apa? Tolong jangan jauh dari agama. Siarkan zikir pagi petang. Suruh orang baca zikir pagi petang. Ya nggak usah sibuk sama masker, pakai cadar lebih ahsan, karena kita yang nyuci, kita yang bikin, betul? Nggak khawatir kita, takutnya daur ulang lagi kan. Kemudian konsumsi itu habbatus sauda, rutinin. Ini mau Ramadan gampang korma, coba konsumsi itu yang namanya korma ajwa, 7 butir tiap hari. Insya Allah ini cuma butuh iman. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum, tidak ada yang berbahaya kecuali izin Allah. Ya, enggak sama sekali. Wal hubbu fillah, cinta karena Allah, itu juga bukti iman. Kalau secara fisik saya nggak suka, cuma Allah suka sama dia, saya belajar suka. Ya, kadang-kadang keputusannya menyakitkan, Ustaz. Saya nggak suka dengan caranya ini. Tapi ya yang diomongin benar sih. Ya udahlah, bismillah. Semoga Allah berikan kesabaran. Allahumma afrik alayya sabran wasabbit akdami wangsuni ala qaumil kafirin. Ya Allah, berikanlah kesabaran kepadaku ya Allah. Kuatkan kakiku ya Allah. Begitu bahasanya. Ya, insyaallah. Baik. Kemudian wal bughdu fillah. Yakni kita pun belajar membenci semua yang Allah benci lah pokoknya. Nah, itu buktinya begitu tuh. Jadi Islam kasih standar begitu. Kemudian dalam ayat surat Al-Maidah ayat 51 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wal nasara awliya'a ba'dhum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minkum fa innakum minhum innallaha la yahdil qaumal zalimin. Ini Allah yang bilang. Maka kalau ada perjuangan melegalkan pemimpin kafir, ini ayat dihapus saja kalau begitu. Di Al-Maidah ayat 51 itu kita nggak bisa komplain. Allah yang mengatakan, tapi buat orang beriman ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. La tattakhidul yahuda wal nasara awliya'a ba'dhum awliya'u ba'din. Jangan kamu jadikan ini orang kafir, Yahudi kah dia, Nasrani kah dia, sebagai pemimpin-pemimpin kalian. Siapa yang melarang? Allah. Ya, ibu, perempuan, rakyat, jangan pilih suami yang agamanya nggak jelas. Baik mutlak memang dia kafir Yahudi atau Nasrani, atau ya tingkah lakunya seperti Yahudi dan Nasrani. Salah satu yang saya menghindar sampai sekarang itu kalau bawa jamaah umroh itu ke Palestina, makanya saya belum mau ke sana. Kenapa? Karena masih dikuasai oleh orang-orang Yahudi, sehingga saya paling nggak mau diatur sama Yahudi. Oh enggak lah, nggak usah, daripada berdosa nantinya. Tapi kan ada 500 kali lipat sholat di sana, Ustaz. Iya, ada yang 1000, ada yang 100.000. Pilih yang banyak kan aja deh. Ya kenapa? Karena memang
Kita nggak mau diatur. Sekarang perbankan dunia konvensional siapa? Yahudi. Fashion dunia yang pegang siapa? Nasrani, Kristen. Orang Islam jangan jadikan mereka sebagai panutan. Baik pemimpinkah dia atau yang diikuti. Ya, kalau cuma sekedar tahu informasi tentang mereka supaya nggak tasabuh, menyerupai, boleh-boleh saja. Tapi kalau sampai respect dengan mereka, ngaku muslim, foto sama orang kafir mirip. Penampilannya, dandanannya, tasabuh. Orang Islam punya ciri khas sendiri. Nih Ramadan ntar nih. Orang Islam puasa. Kalau nggak puasa juga nggak sembarangan makan di luar. Orang kafir nggak puasa makan di luar. Orang Islam jangan. Boleh nggak sih kita dagang makanan bulan Ramadan? Nggak apa-apa. Ada orang yang nggak puasa kok. Tapi kalau bakal mengganggu mayoritas yang puasa, ahsan sore dan menjelang buka kan gitu. Ya, nggak ada. Jangan dibilang kok orang dagang nggak boleh buka. Boleh. Orang kafir juga boleh makan kan. Cuma ketahuan yang jajan siang berarti non muslim atau orang yang punya halangan. Tapi kalau orang yang punya halangan yang agamanya bagus, tetap punya rasa malu. Ibu puasa. Satu waktu ibu nggak puasa karena halangan, betul? Ibu berani nggak minum depan anak? Malu ya, itu kelebihan orang Islam. Ada rasa malu. Mama kan nggak puasa, minum aja. Iya jangan. Kayaknya kesel banget kalau nggak puasa. Nah, nanti Ramadan tuh biasakan, karena tahun-tahun yang sebelumnya kayaknya sudah banyak kolaborasi antara kafir dengan muslim ini. Ngeri ya kalau kita terkontaminasi. Sekarang kalau Ramadan tuh paling gampang membedakan mana Islam, mana kafir. Gampang. Islam di atas syariat. Di atas syariat yang nggak bisa dirubah sudah syariatnya. Kemudian wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum, karena yang menjadikan mereka panutan atau pimpinan fa innahum minhum, dia tergolong mereka. Kamu kalau ngefans sama orang kafir sampai semua ditiru gaya hidupnya, kamu bakal mirip dengan dia. Ya, gampang kok kalau pengen cari penyelesaian masalah diri seseorang, kan punya masalah nih orangnya. Kalau kita pengen tahu penyebabnya gitu, ternyata dia menyerupai orang kafir yang ujiannya bakal mirip. Orang kalau udah seneng nonton sinetron, nonton TV, film yang diikutin yang gak jelas, masalah rumah tangganya bakal mirip. Oh ternyata begitu ya. Padahal sih nggak begitu, gara-gara nonton. Oh harus dicek nih handphone nih, gitu ya. Kalau nggak bakal sama. Padahal awalnya nggak ada masalah, nggak ada masalah awalnya. Cuma dia yang bikin masalah. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang menyerupai satu kaum akan tergolong kaum tersebut. Itu yang terjadi. Dia mirip dengan kaum yang ada karena penyerupaan dengan orang-orang kafir. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Ketahuilah wahai mukminah ibu-ibu, tolong. Ayat Al-Maidah di akhir itu mengatakan innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Allah enggak akan kasih hidayah buat orang yang berbuat zalim. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Allah enggak akan kasih hidayah buat orang yang berbuat zalim. Zalim di sini siapa yang maksud? Orang yang menyerupai orang kafir. Ya, kita punya cara sendiri nih ngobatin corona. Nabi sudah tawarkan, udah ayo hidup bersih, wudu jangan putus, mandi rutinin, kemana aja biasakan makan minum cuci tangan, pola hidup Islami praktekkan, zikir pagi rutinkan, minum tuh madu ruqyah, minum tuh apa tuh soda, habis zikir pagi, ntar sore minum lagi, udah insya Allah khair. Gak ada yang berbahaya. Gak usah khawatir karena Nabi yang bilang langsung. Nabi gak mungkin bohong. Sisanya tinggal bismillahi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wa la fis samawati. Minta tolong sama Allah. Allah akan tolong kita dan jadi hamba Allah yang bertakwa. Man adali waliyan faqad adantu bil harbi. Siapa menyakiti kekasihku berarti perang melawan aku, kata Allah ya. Masya Allah. Tayyib. Surat Al-Mumtahanah ayat 1. Al-Mumtahanah itu surat 60 ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Ya ayyuhalladzina amanu, lagi-lagi orang beriman yang Allah panggil, karena kalau nggak beriman nggak masuknya ayat.
Ya ayuhan nas nggak nyampe. Hei orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Ya orang yang sudah yakin dengan rukun iman. Dia sudah beribadah kepada Allah. La tatakhidu aduwi wa aduwakum awliya'a. Tolong kamu yang sudah beriman, jangan mengambil musuhku dan musuh kalian sebagai pemimpin, sebagai panutan. Kamu kan sudah sholat, kok masih niru orang kafir? Model rambut, gaya baju, kok niru orang kafir sih gitu? Mau make up aja nunggu orang kafir dulu nih, tahun trennya apa nih? Astagfirullahaladzim. Ayat ini jelas sekali. Kalau kamu beriman, la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya. Kalau kamu beriman, tolong jangan jadikan musuhku dan musuh kalian. Walan tardu ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Karena Yahudi, Nasrani tidak akan rela sampai kalian ikut mereka. Cukuplah kita lihat para petinggi-petinggi negeri ini. Ketika mereka terikat hutang dengan orang komunis, orang-orang kafir, lihat. Mau nggak mau kita ikutin dia. Mengorbankan rakyat yang banyak, lihat. Coba kalau mau nurut sama Islam, coba. Karena biar bagaimana Islam ya'lu wa la yu'la, Islam nggak pernah ada yang mengalahkan. Islam way of life, ini cara hidup. Ya, dibilangin susah. Sosial media mereka pegang, kayaknya udah nggak ada ulama lagi di sini. Udah nggak ada lagi orang pinter, diangkat sembarangan, menteri pendidikan, ini itu yang aneh-aneh. Kayak nggak ada lagi orang soleh di negeri kita, betul? Hatta iklannya muka-muka Korea sana. Kayak nggak ada lagi orang ganteng, orang cakep di sini. Gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tokopedia tuh, aduh laki bukan perempuan, bukan remong. Apa tuh? Grup lagu orang sana? PTS, BCS nggak paham lagi. Tahu nih. BCL. Saya nggak paham lah. Maksudnya ini kan Indonesia bukan, ini nggak jelas. Laki kayak perempuan pakai anting, modal ngomongnya percaya. Akhirnya kan anak-anak kita ngelihat yang enggak, betul? Timbulnya penyakit di mana-mana. Pola hidup dengan sosial media. Kalau saya agak didik anak agak jadul, tinggal di Bogor, yang penting rumah kecil lahan gede sih. Saya pengen miara macam-macam biar anak saya kayak si Bolang, saya bilang. Kambing, main burung, main ayam. Saya nggak mau, saya masih hidup, anak saya ini belajar lihat binatang dari buku, saya nggak mau lihat sendiri gitu. Jadi dia tahu rasanya itu hidup dengan alam, harus. Tapi kalau semua lihat di handphone, astagfirullahaladzim. Kita nggak tahu di handphone ada apa. Yang kita buka apa, yang keluar apa, betul? Betul ya? Nah, akhirnya apa? Anak pakai kerudung umur 15 bisa bunuh anak perempuan kecil kan? Coba dari mana dia punya ide membunuh? Bahkan enjoy dengan pembunuhan itu. Karena handphone semuanya. Gara-gara siapa? Gara-gara emaknya gampang ngasih handphone. Nyuci piring pengen konsen, anak dikasih handphone. Aduh. Jarang masak, sering online. Sekalinya masak ribet, ngomel-ngomel sambil pakai soda. Itu jangan berisik. Kayak banyak pesan masuk, kalau buka handphone buka tutup, buka. Kagak ada WhatsApp, ibu. Heran nih orang penting kok nggak masuk ya. Emang gua ada bisnis jual beli apa sih, apa segitunya. Udah sih, aduh ya kita udah terlalu lama melenceng dalam kehidupan ya. Apalagi kalau masalah anak, tolong deh jangan macam-macam deh ya. Masalah anak, aduh masya Allah. Tadi ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya'a tulkuna ilaihim bil mawaddah, di mana kamu menjadikan teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka berita tentang Muhammad. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haq, karena sesungguhnya mereka itu ingkar dengan yang dibawa sama Muhammad. Kadang-kadang kita lihat petinggi-petinggi muslim di negeri kita ya, malah ngobrol sama si A, sama komunis, kemudian menjelaskan tentang kondisi muslim kepada mereka. Aduh, orang punya masalah saja curhat sama psikolog gitu ya. Nggak boleh yang kafir loh. Asal cari ustazah, cari ustadz yang baik, udah nggak usah bayar, nggak buang-buang duit. Anda bisa datang ke rumah nggak ustadz atau ustazah, ada masalah mesti saya pecahkan, lebih baik sama-sama orang Islam.
Jangan kita orang Islam datang ke orang non Muslim. Tolong dong, aku ya orang kafir gimana mau tertarik sama Islam? Tahu orang Islam saja panik dengan keadaannya kan? Jangan sembarangan. Intinya sudah. Ya, bahkan dikatakan di sini tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Karena hukum asalnya mereka tidak yakin dengan yang Nabi bawa. Mereka nggak yakin dengan yang Nabi bawa. Kalau sudah nggak yakin, terus buat apa kita niru mereka? Bukankah Allah yang mengatakan wa may yattaqi la yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah berikan solusi. Yang punya solusi pada setiap permasalahan hidup kita orang Islam. Jangan nunggu orang kafir komen. Sekarang semua nunggu formula corona. Nabi udah bocorin 14 abad yang lalu. Ajarkan orang kafir supaya mereka masuk Islam. Ini ntar malam nih, saya dirabanian ada yang lucu nih ntar nih. Saya dapat japrian, ada orang Chinese mau masuk Islam nih. Maunya mau Ustaz Suhan katanya dia bilang. Saya bilang mas siapa aja dia masuk Islam. Saya bilang nanti keburu mati udah minggu kemarin. Caranya gitu. Kan tinggal ngucap syahadat doang. Ya udah deh. Kapan Ustaz? Jadi saya terima deh kegiatan ntar malam nih. Mau nggak mau ya udah. Namanya siapa? Namanya Wuhan. Saya bilang bisa pas demi Allah. Waduh, bisa pakai masker sini. Jangan bercanda, serius Ustaz. Namanya Gunawan, panggilnya Wuhan. Lihat. Kalau nggak datang live lihat langsung. Ya kesempatan nih orang-orang Chinese malah sekarang lihat orang Islam tenang, terpincut hati mereka malahan. Nggak panik, masker hilang bodoh amat. Yang penting jangan habatus sauda yang hilang kan begitu kan? Karena rekomendasi Rasul kan jinten hitam. Ya, kita nggak usah heran nih kadang-kadang Kang Jamu ngomong kita yakin, Rasul ngomong kita nggak yakin. Ya, karena kita nggak paham sampai ke sana. Betul sama mereka. Tetap kita bermuamalah. Yang penting pola hidup sehat ya. Nah, Nabi itu kata Aisyah tidak masuk ke rumah kecuali dalam keadaan bersuci, cuci tangan dan sikat gigi. Bersiwak bahasanya sih. Maka beliau mengatakan, laula an asyukku ala ummati la amartum bisiwak inda kulli wudu wassalah. Kalau tidak memberatkan umatku kan kuperintahkan mereka sikat gigi, bersiwak setiap mau wudu dan sholat. Coba biasakan pola hidup sehat. Ya, anak-anak coba kadang-kadang kan dahak itu kan bisa bahaya, betul? Kalau giginya bersih sih enggak. Minimal ya 5 kali sampai 10 kali. Karena bahasa Rasul apa? Kalau tidak memberatkan umatku kan kuperintahkan setiap hari itu bersiwak sikat gigi sebelum wudu dan sholat. Wudu berapa kali? Sholat berapa kali? Itu minimal 10 kali. Nah kalau sudah begitu sudah aman, paling tidak bersih hidup kita. Membiasakan cuci tangan, ya, atau biasakan di majelis ta'limnya kalau saya punya perpus begitu di depan itu, biasakan berwudu sebelum masuk perpus, cuci tangan yang bersih rapi. Pola hidup ini kalau diterapkan sehat. Orang geleng pala, jangankan kita, Nabi aja mengatakan ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun lahu. Saya takjub sama orang beriman, semua permasalahan hidupnya baik. Orang beriman semuanya baik. Diuji dengan kesulitan dia bersabar, dengan penyakit dia bersabar, sabar baik buat dia. Diuji dengan kesenangan, sukses dia bersyukur baik dia. Ajab, takjub saya sama orang beriman. Jadi nggak perlu khawatir, nggak ada yang dikhawatirkan. Oh geger Saudi menutup umroh. Saya dengar langsung dari kerajaan itu bahwa mereka mengatakan kami tidak pernah takut dengan virus. Ya, karena kami yakin ada Allah. Nah, mereka orang yang nggak takut dengan begitu-gitu. Bahkan kalau yang rugi kami yang paling rugi. Kenapa? Karena kan income terbesar mereka kan selain dari minyak kan pariwisata, umroh itu. Tapi kami cuma khawatir kalian tertular di tempat kami. Karena banyak orang yang tak berilmu mencium-cium Ka'bah. Jadi sekarang sterilisasi Ka'bah tuh. Nah, bahkan yang turun langsung itu tadi dapat kabarnya, yang turun langsung itu adalah dari kerajaan langsung, sesudah langsung yang turun melindungi Ka'bah tersebut dengan harapan mereka nggak terjebak dalam kesalahan. Masya Allah. Jadi betul-betul memang di mana? Jadi radius sekian dikosongkan, orang nggak boleh nyium Ka'bah. Jadi Masya Allah, mereka cuma khawatir
seputar Hajar Aswadnya, karena orang semua mencium. Padahal banyak tawaran kalau memang nggak bisa mencium, cukup menyentuh atau berisyarat. Orang kita kan kalau nggak mencium kurang asik. Bahkan semua Ka'bah diciumin. Padahal kan tempat yang boleh dicium cuma Hajar Aswad, itu pun kalau mampu. Karena pahalanya sama, menyentuh dan berisyarat sama. Nah, mereka khawatir justru Ka'bah menjadi sumber penyakit. Makanya radius sekian dikosongkan dulu, tetap bisa tawaf di lantai 1. Nah, netizen jahat, syuting yang kosong, lihat Ka'bah pun sepi dari orang ibadah. Ya ilahi rabbi subhanallah. Itu di lantai 1 nggak disyuting sampai penuh manusia. Saya sempat bergolong, saya kemarin di Madinah begitu. Madinah kan penuh, tapi ada beberapa titik memang yang kosong karena kan turis sudah nggak boleh masuk ya. Itu disyuting sambil ngomong, lihatlah, bahkan Nabawi pun tidak ada lagi yang sholat. Saya bilang, wah jahat ini. Disebarkan ke sosial media, lihat ya, cukup dengan corona bisa memporak-porandakan Indonesia. Bahkan lebih jahat lagi, ada beberapa oknum seperti Abu Janda Indegeng itu kan bahasanya apa? Ya, ketika babi disalahkan dia nggak terima, dia bilang Bali sudah makan babi dari zaman Kompet, Minahasa dari zaman Belanda, lihat ya. Tapi nggak ada yang masalah dengan corona. Yang babi itu yang pakai gamis dan berjanggut dan lain sebagainya. Kan? Kenapa? Karena gampangnya percaya dengan sosial media. Kalau saran saya sih, kalau lagi zaman fitnah seperti ini, ya, hindari sosial media supaya lebih aman. Mending banyak baca Quran, banyak mohon sama Allah. Boleh sosial media untuk lingkungan terdekat aja, kayak informasi tentang kajian, broadcast yang bermanfaat, ya nggak apa-apa. Tapi kalau semuanya dibuka rugi kita, apalagi sampai TikTok. Kita itu yang ngasih dana sama mereka, kita kasih dana, kita buat, kan ada aplikasinya, mereka diuntungkan, betul. Tujuannya apa? Buat merusak Islam, karena Allah yang mengatakan tadi apa? Tulkuna ilaihi bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal. Karena biar bagaimana hukum asal orang kafir ini tidak akan terima dengan yang Nabi Muhammad bawa. Kita mau baik-baikan sama dia, lawang dianya memang nggak nerima Islam. Akhirnya bebas sekarang mereka. Ukurannya orang-orang tertentu tuh, kalau si dia aja nggak dihukum tuh kayak Abu Janda, kita juga bisa kayak dia. Kan sistem politik sekarang gitu. Ada satu orang yang bikin trouble. Kalau dia saja aman, dijaga dan dilindungi, kalian ikutin. Nah, sekarang modelnya begitu. Jadi orang sudah dilihat tuh, dalam kondisi seperti inilah orang kita ini hukum nggak ditegakkan. Akhirnya hukum Allah yang turun. Kita pernah sampaikan beberapa bulan sebelum sebelum fitnah ini terjadi, kalau hukum manusia nggak bisa menyentuh orang yang berbuat dosa, hukum Tuhan yang bakal turun. Turun nggak hukum Tuhan? Turun. Negeri yang sombong, yang katanya orang-orang pinter, jenius, mencegah virus yang namanya corona aja nggak bisa. Ini kan cerita Raja Namrud ya, dengan seekor lalat pun dia nggak bisa melawan. Ini bukti bahwa kita butuh Allah ya. Dan makanya Bu, jangan ngefans sama orang-orang non muslim. Mendingan diam-diam koleksi buku tentang sahabiat, istri-istri Nabi, istrinya para sahabat. Masya Allah, apa sih sejarah mereka tuh apa? Lihat orang-orang muda yang pernah hidup zaman dulu, Allah katakan as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwal wa qalilun minal. Contoh mereka yang terbaik seperti itu ya, Masya Allah. Baik, yang ke-9, dosa yang diremehkan, yang ke-9 atau dianggap lumrah dan biasa, membenci hukum-hukum yang diturunkan Allah dan menghujatnya. Ini dianggap dosa yang diremehkan oleh wanita. Jadi kalau sudah tahu syariat, setengah-setengah. Apa dulu waktu Nabi ditentangkan neraka, beliau mengatakan bahwa dia melihat banyak isinya perempuan. Kata Nabi, nisaun kasiyat ariyat mumilat ma'ilat ru'usahuna ka'astimatil bukhtil ma'ilat la yadkhul jannah wa la yajidna riha hatta dariha la tujadu fi masyarati kadza wa kadza. Nabi mengatakan, aku melihat neraka dan kebanyakan perempuan di sini. Ya, mereka pakai baju, pakai kerudung, pakai hijab, tapi telanjang. Kasiat itu kasut baju, pakaian kasiat. Ariyat, tapi telanjang. Urian, orang yang telanjang. Irian, orang yang telanjang. Urian, ariyat.
Mumilat ma'ilat. Kerjaannya berlenggak-lenggok. Jadi baju bukan buat menolak pandangan, memancing pandangan. Pakai kerudung tapi ketat, masuk ke dalam kerah kemeja. Kemeja ketat, masuk ke dalam celana yang ketat, pakai gesper. Celananya juga ketat. Nggak ada rambutnya, cuma semua serba ketat. Saya bilang pakein pelampung 2, cari terumbu karang. Ini penyelam. Ya, pakai baju cuma nggak berfungsi, berbentuk tubuh harian gitu. Udah gitu mumilat, ma'ilat, warawiri kerjaannya. Lain kalau di catwalk antar perempuan mungkin muskilah, wallahu alam, antar perempuan ya. Tapi kalau nggak catwalknya alam kan, kerjaannya ke sono, ke sini. Lelakinya ini bodoh. Perempuan jangan disuruh, perempuan tuh bidadari, cukupi di rumah, jadikan dia madrasah. Kesian sudah capek warawiri kan jadi dilihat orang. Akhirnya fitnah timbulnya, betul? Apalagi yang namanya perempuan, rapi, terhijab saja masih digodain kan? Nah, fitnahnya kan gitu. Apalagi kalau sampai tidak, Allah. Ya lelakinya harus ambil sikap kalau sudah begini. Takutnya apa? Dia nggak mencium bau sorga. Itu kalau yang terpaksa. Bagaimana yang nggak terpaksa? Baiknya nggak terpaksa. Ya kadang-kadang kalau ke pengajian rapi pakai kerudung, giliran beli sayur pakai handuk tutupin doang. Bang, cabe bang. Bawang marepo. Tambahin cengkol di suara asam. Mak, itu kang sayur ini biarin itu gitu. Ya, kurang lebih bu, makanya dibilang nggak biasa tuh dosa bu. Makanya dikumpulin dosa-dosa yang diremehkan wanita. Ini kita baca nih sekarang ya. Ya sama supir begitu. Mah, supir udah biasa. Ya jangan bikin settingan rumah itu memang laki-laki, perempuan. Ruang tamu ya udah ruang tamu, nggak boleh tahu dalam. Jadi kalau keluarga, ya nanti kita bahas itu pengajian di Villa Maroya, itu membahas masalah kalau perempuan yang baik itu betul-betul akan mencegah orang yang suaminya nggak suka masuk ke rumah siapapun dia. Ada batasan. Alhamdulillah saat rumah mah nggak gitu, tapi nggak berasa anak megang handphone ngevlog dari kamar. Hai sis, hai guys. Masuk dah wallpaper kamar, dah ke sosmed, nasib. Orang nggak ada yang datang ke rumah ibu, sosial media syuting langsung. Ya, ini. Bu, sekarang kejahatan nggak usah datang ke tempat apa kejahatan tersebut. Ya, nggak usah ke TKP dibilang nih, tempat kejadian nggak usah. Anak bisa belajar memburu dari handphone. Anak bisa puber dari handphone, bisa maksiat dari handphone. Jangan main-main sama handphone, Bu. Itu penemuan tercanggih di akhir zaman dan paling merusak. Ya, bisa jadi sesuatu yang berbahaya atau bermanfaat, tinggal tergantung mindset kita kemana larinya. Nah, ini anak zikir pagi enggak, zikir sore enggak, handphone wajib. Nyaris nggak ngeliat muka mamahnya. Nyaris nggak ngeliat muka papanya. Kitanya nyontoin, kumpul-kumpul keluarga yuk, udah lama nih, ada kakak pengen kumpul, arisan yuk, udah kumpul, malah ngeliat handphone. Ngapain kumpul? Ya, alumni kumpul yuk, udah lama nih kita nih nggak tatap muka nih, kumpul main handphone. Terus ngapain pada tatap muka bahasanya? Udah sekali-kali coba kita talak deh, walaupun berat dirasa talak coba sekali-sekali gitu. Insya Allah bisa kalau mau dibiasakan. Ya ada waktu-waktu tertentu. Ya kalau memang mau buka pas duduk di jalanan nggak usah, di mana nggak usah. Pokoknya memang jalan ya jalan, ngobrol ya ngobrol, baca ya baca, ada timingnya lah. Ya. Sehingga nanti orang terbiasa juga seperti itu. Karena kalau nggak dibiasakan online terus tengah malam pun ada yang masuk, fitnah timbulnya kan. Akhirnya cemburu yang tingkat tinggi ini ngeliat sesuatu yang masuk nggak dibuka jadi masalah. Karena kita nggak membiasakan hidup disiplin, pola hidup disiplin sama sekali ini. Membenci hukum-hukum yang diturunkan. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Di surat Muhammad ayat 9, surat ke-47 Allah mengatakan dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Demikianlah yang orang-orang kafir lakukan. Mereka benci dengan apa yang diturunkan sama Allah ke Nabi Muhammad. Fa'ahbatu a'malahum, Allah menghapus semua amalannya. Ibu tahu hukum kerudung, ibu nggak pakai karena berat,
gitu ya. Pakai juga dia terpaksa, nggak ada pahalanya. Ibu tahu yang namanya belajar itu bermanfaat, cuma males. Tapi nggak enak kalau nggak datang, nggak ada manfaatnya. Hanya luruskan niat, kita pengen datang kemari karena Allah, karena Allah. Ya, dan memang demi Allah Bu, orang pada tanya kemarin, Ustadz pasca kecelakaan itu gimana? Saya bilang saya nggak tahu, semua qadar Allah. Walaupun sudah hati-hati kalau di jalannya, kalau nggak tabrak ya ditabrak, nggak ada lagi yang lain. 20 hari sebelum saya umroh, saya ingat 20 hari kecelakaan, ya Allah. Yang saya pikirkan cuma jalan, gimana nih 20 hari lagi nih. Dengar dokter setelah pasca operasi patah 3, 1 mau diamputasi dan lain-lain. Ya Allah, gimana nih ya Allah. Tapi Allah kasih, nggak mungkin sesuatu yang berat insya Allah. Dokter bilang 3 bulan istirahat total, sehat insya Allah. Ya terus kami saya berusaha tuh ngajar, belajar walaupun dalam kondisi pakai tongkat, pakai apa gitu. Izin Allah, nggak sampai 2 pekan ternyata kering dan saya bisa tawaf di hari yang ke-18 tanpa tongkat gitu ya. Kemudian terus dan sampai sekarang ini masuk hari yang ke-37 ya pakai sepatu. Alhamdulillah, izin Allah. Ternyata guru-guru kita mengingatkan kalau memang kaki pengen sehat, tangan pengen sehat, fungsikan seperti yang Allah pengen. Dan ternyata ketemu orang silaturahmi itu menyehatkan. Nah, belajar, ngajar, jadikan sebuah rutinitas Bu. Jadi jangan khawatir, jangan fitnah virus ini membuat kita ini malah nggak ngajar. Ya, bikin aja aturan disiplin pengajian, berpenampilan rapi, bersih, berwudu, cuci tangan sehingga sterilisasinya ada. Sisanya yakin bahwa silaturahmi itu menyehatkan, memanjangkan umur, banyakin rezeki insya Allah. Islam nggak ada yang salah. Islam nggak ada yang salah. Kalau memang kita di atasnya, karena kita punya Allah. Buat Allah apa? Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Kalau Allah bilang jadi, maka jadi sudah. Nggak ada yang nggak mungkin. Ya jangan sampai jadi membuat kita bingung malahan. Akhirnya takut kemana-mana, nggak mau silaturahmi, nggak mau sama. Ya, Islam punya aturan tersendiri. Intinya jangan merasa berat dengan syariat. Dan syariat itu mendatangkan kemaslahatan, dan jangan pilih-pilih syariatnya. Yang ke-10, yakni mencela takdir dan tidak ridha terhadap ketentuan Allah. Ya, ini juga dosa yang diremehkan nih. Jadi mencela takdir itu apa ya? Kan manusia punya mau, Allah berkehendak. Kita berdoa sih sama Allah kalau istikharah mintanya yang terbaik kan. Dari mulai kerjaan, pasangan hidup, anak, apa aja lah. Kita minta nggak ada yang nggak baik. Ya Allah, berikanlah yang terbaik ya Allah. Aku pengen dalam hidupku ada si ini ya Allah. Kau tahu lah yang aku inginkan ya Allah. Nah, keturutan dapat pasangan. Tapi dia ya Allah. Emang mau yang kayak gimana sih? Bu, Allah tuh kalau masangin cocok, tinggal kita qanaah apa enggak. Ya. Yang jadi permasalahan kita berubah fungsi. Kita hidup buat apa, sama dia untuk apa, itu yang kita lupa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Keumuman dalil mengatakan tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Targetnya itu ibadah. Bisa gak kamu bersama dia ibadah kamu bagus? Kalau ibadah kamu nggak bagus, ambil sikap, bisa cerai kok. Ya agama sih jadi rusak, cuman aku sayang sama dia. Nah yang begini yang bahaya. Aku, ya Allah Ustaz, banyak kecewa sih dalam takdir ini. Cuman, udahlah, dengan dia jadi aku banyak istighfar. Cakep nih, malah bagus gitu loh. Ukurannya tuh itu gitu loh. Bukan ukurannya enjoy menurut kita, bukan. Nah, kalau memang gara-gara dekat dengan seseorang, saya dekat dengan Allah, itu dipertahankan. Ingat-ingat itu, karena kan kita butuh anak yang soleh. Doa kita cuma satu, Robbi habli la solih, dari keturunan yang soleh kan? Ya kalau secara pribadi mungkin terkecewakan karena maunya kita bukan ini. Cuma ini takdir. Hidup ini kan kayak jalan di hutan belantara yang kita nggak tahu ujungnya. Cuma kita tawakal sama Allah dan kita yakin yang terbaik kalau kita berbuat baik sekarang. Al jaza bi jinsil amal. Balasan tergantung perbuatan. Nah ini banyak yang mencela. Ya Allah, ya nggak punya rumah ngeluh. Ya Allah, saya pegel janjinya dulu pengen ngasih rumah, udah nikah boro-boro. Ya udah mau sabarin Bu, karena mungkin pas nikah lain cerita kali Bu ya, kita nggak tahu. Coba si ibu sabar nanti punya rumah insya Allah.
Belum berapa lama tuh kan punya rumah, alhamdulillah, tapi ngontrak. Ya Bu, yang penting punya dulu dah ya, nggak numpang sama orang, kan ngontrak bayar ya. Di dunia kita ngontrak sama Allah Ibu, udah sabarin. Alhamdulillah punya sekarang, walaupun rumah sangat sederhana ya, tipe 45 ya, alhamdulillah tuh udah ada. Iya sih, cuman kecil kan, kecil, komplek mana di pojokan lagi bloknya gitu kan. Ya sih Bu, alhamdulillah Bu, kemarin Ibu ngontrak, sekarang punya sendiri, alhamdulillah. Pengen yang gedean, Ustaz, repot kalau kecil kayak gini. Dapat yang gede, alhamdulillah. Nah, udah gede, masya Allah. Kegedean kan? Capek ngepel, ya. Mana pembantu pulang nggak ada yang betah lagi, ya. Ini begini nggak ada beresnya nih. Ntar gue duduknya 2 kali 1 baru cukup, dia diem aja. Nggak gampang bersyukur. Pengennya sih punya pasangan yang gini-gini, yang dia paham gini-gini. Dia nggak tahu banyak orang yang ngayal berdoa nggak dapet. Dia nggak pernah doa, banyak yang mau. Alhamdulillah. Tinggal disyukurin doang. Orang dicari salah memang tempatnya salah. Makanya kata Nabi, ketika Nabi ditanya sama seseorang, ayunas ahabbu ilallah, orang apa yang paling baik di sisi Allah dan paling disukai sama Allah? Kata Nabi apa? Ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Yang paling dicintai sama Allah, orang itu yang paling bermanfaat buat orang lain. Jadi kita mikirnya gitu Bu, jangan mikir manfaat orang apa buat saya, apa manfaat saya buat dia. Saya masih bisa bertahan dengan dia karena saya bermanfaat buat dia. Dia masih mau dengar omongan saya, masih mau dengar nasihat saya, dan wujud saya membuat dia jadi baik. Ini yang saya pertahankan. Karena saya pengen jadi orang yang dicintai, bermanfaat buat orang. Jangan berpikir, dia sudah gak bermanfaat buat saya. Itu bisnis. Rumah tangga bukan begitu. Rumah tangga sejak awal dia menikah, dia pengen bermanfaat. Sengaja saya nikah dengan yang sekufu, supaya bisa selevel dengan dia. Ya, kurang lebih lah, orang nggak ada yang sempurna. Ya, ada orang masuk surga gara-gara jadi nabi, jadi rasul. Kita nggak kebagian kuota sudah. Ada perempuan masuk surga gara-gara jadi istrinya nabi, istrinya rasul. Sudah. Ibu nggak kebagian kuota udah. Atau jadi ulama atau istrinya ulama. Wallahu alam. Saya nggak tahu suami ibu ulama apa bukan. Tapi ada orang yang masuk surga coba karena apa? Memberi minum anjing yang kehausan. Orang masuk surga cuma berbuat baik karena ada orang yang sedang kelaparan. Entah kita di posisi yang seperti apa, tapi semuanya bermanfaat buat orang, itu yang paling penting. Jangan sampai hari-hari kita terbuang cuma di pojokan rumah, di ruang tamu cuma main handphone. Ngapain? Ya, silakan main handphone atas broadcast yang baik-baik, bukan ngegosip, bukan hal-hal yang negatif. Mulai berpikirlah, karena disitulah orang-orang yang dicintai sama Allah. Nah, kalau Allah sudah cinta, kata Allah apa? Lau kuntu ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yubtisu biha, wa rijlahu allati yamsi biha, wa idza sa'alani la utiyannahu, wa idza sta'adani la uidannahu. Tidaklah seorang hamba sudah dicintai sama Allah, Allah akan jaga tempat-tempat dia berbuat maksiat yang tak bisa dia hindari. Kan kujaga telinga yang dengannya dia mendengar, kan kujaga mata yang dengannya dia melihat, kan kujaga tangan yang dianya menyentuh, kan kujaga kaki yang dengannya dia melangkah. Wa idza sa'alani la utiyannahu, kalau dia minta pasti ku beri. Wa idza sta'adani la uidannahu, kalau dia pun minta perlindungan pasti ku lindungi. Itu yang kita pengen. Karena kita nggak bisa menghindari maksiat dari telinga, mata, tangan, kayak kita nggak bisa. Allah yang bakal hindari. Allah yang bakal hindari. Kalau Allah bakal hindari kita, kita yakin tentang itu. Masya Allah. La yu'minu abadun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Ada sebuah riwayat yang sahih dalam Sahih Tirmizi. Nabi mengatakan la yu'min. La yu'min, tidak dikatakan orang ini beriman, tidak sempurna lah iman orang ini. Abdun hatta yu'mina bil qadri khair wa syarrih, sampai dia beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Maksudnya apa? Takdir baik dia bersyukur, takdir buruk dia bersabar.
Ya, jangan ketika senang dia bersyukur, ketika susah dia komplain, atau kebalikannya. Ketika susah dia dekat sama Allah, ketika senang dia lupa sama Allah. Jangan. Bahkan syariatnya begitu. Taqarrub ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Dekatkan dirimu ke Allah ketika engkau dalam kondisi senang. Ketika susah nanti Allah dekat dengan kamu. Ya, lagi senang mah udah sedekah. Ngapain nimbun masker? Hasan beli bagi-bagi. Atau sudah budayakan nikob cadar, terserah. Itu mustahab, tidak wajib. Ya pakai aja latihan. Mumpung lagi ibadahnya tepat. Kalau kemarin kan kita pakai dibilang bini teroris mulu, betul. Kalau sekarang alasannya apa? Corona di sana. Apalah. Paling nggak bermanfaat, betul ya. Tapi kalau bisa pakai terus lebih baik. Itu namanya mustahab. Kesempatan bu. Dulu kan alasannya begitu, takut dipandang yang enggak kan. Allah bikin ada virus, semua pakai hijab. Kesempatan paling bagus banget. Orang laki suruh pakai janggut, baru diteliti ternyata janggut ini bisa mencegah penyakit dalam organ dalam laki-laki. Ya, kesempatan tepat. Orang Amerika sekarang semuanya berjanggut. Orang London itu kosong gereja, orang semua banyaknya masuk Islam tanpa disuruh. Ketika menemukan formula sunnah itu menjaga kesehatan. Masya Allah. Kenapa kita yang mayoritas Islam kok nggak yakin? Ya. Kemudian disuruh yakin hingga dia mengetahui bahwa apa yang ditakdirkan menimpanya maka tidak pernah akan meleset, atau apa yang tidak ditakdirkan menimpanya maka tidak pernah akan menimpa. Ini iman. Udah yakin saja, yang penting saya sudah zikir pagi, zikir petang, saya sudah lakukan yang Nabi suruh, konsumsi habatus sauda, kurma, udah nggak ada yang berbahaya. Tinggal iman, tinggal yakin kalau sudah begitu. Ya, karena percuma kalau kita sudah pola hidup saat kita nggak beriman juga malah nggak baik. Ya. Dari Zaid bin Sabit diriwayatkan bahwa ia berkata, aku pernah mendengar Nabi pernah bersabda, "Lau anna Allah 'adzaba ahla samawati wa ahla ardihi la'adzabahum wa huwa ghairu zalim lahum walau rahimahum lakanat rahmatu khairan lahum min a'malihim." Sekiranya Allah menghendaki untuk mengazab para penduduk langit dan bumi, niscaya Allah akan mengazab mereka. Itu bukan bentuk kezaliman, karena ada hukum sebab akibat. Ulah tanganmu sendiri. Dulu Allah ciptakan bumi itu miring, ya, miring. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu Allah tancapkan gunung mulai imbang, masih miring. Allah tancapkan emas dan perak, tegaklah bumi. Jadi emas perak itu bisa menegakkan bumi sejak zaman dahulu diciptakannya bumi. Emas diambilin jadi lapisan gigi, pinggiran kacamata, gelang, bandul. Ya lama-lama habis ngambilnya juga serakah lagi, gunung dibolongin. Jangan salah, kalau miring lagi air tumpah, tsunami, gempa bumi, itu yang terjadi. Bukan Allah mengazab, kalian layak diazab. Idza tabayatum bil ina wa akhadtum ajnabal baqar wa raditum bizari wa taraktumul jihad sallallahu alaikum zulan la yanju tatarjula dinikum. Kata Rasul itu. Kalau kalian terbiasa dengan riba, semua orang ngantongin ATM riba, semua online riba, semua ojol tuh riba dan lain sebagainya. Biasa begitu ya riba. Ahwaktum ajnabal baqar, milih pemimpin, milih panutan yang nggak jelas, kayak orang megang buntut sapi. Sapi nggak bisa pulang kandang, diikutin nggak jelas, sudah nggak jelas. Raditum bizar'i, orientasi kalian cuma money oriented, ekonomi. Taraktumul jihad, kalian tinggalkan jihad, kata Rasul. Sallallahu alaikum zulan, Allah akan liputi kalian dengan kegelapan. Masalah yang tak kunjung selesai, fitnah di mana-mana, penyakit bertebaran, virus di mana-mana. Sampai kapan? Hatta tarju ila dinikum, sampai kalian kembali ke agama kalian. Makanya kalau keadaan kayak gini, perintahnya apa? Fafirru ilallah, ayo balik ke Allah. Fafirru ilallah, balik ke Allah, balik. Ya, kalau kalian sudah balik, Allah akan menyelesaikan dengan sendirinya. Udah, kalian gak usah khawatir. Masya Allah, pola hidup Islam yang ditawarkan gitu ya. Iya. Kemudian walau kana laka mislu uhudin aw misla jabalin uhudin dhahaban tunfikuhu fi sabilillah ma qabalahu minka hatta tu'mina bil qadar kullihi
fata'allama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka walau mutta ala ghairi hadha dakhaltan nar. Karena kalau iman kalian rusak, artinya kalian berbuat syirik, yakin dengan selain Allah, gitu ya. Kalian infakkan emas segede Jabal Uhud sekalipun. Jabal Uhud tahu? Itu kalau kita di Madinah ada Jabal Uhud yang ada bacaan Allah di atas itu. Sekarang kalau malam terang, ada bis yang buat muter-muter Uhud tuh sekarang. Gede. Jabal yang paling gede, gunung yang paling gede itu Gunung Uhud. Kalau kalian infakkan emas sebesar Gunung Uhud dalam kondisi kalian gak beriman, gak ada pahalanya. Tidak akan ada pahalanya. Sampai kapan? Sampai beriman dengan takdir. Dan yakinilah kata Allah, sekalipun dikatakan bahwa tidak akan sampai engkau mengimani takdir secara keseluruhan dan engkau mengetahui bahwa apa yang ditakdirkan menimpamu, maka tidak pernah akan meleset. Pun sebaliknya, kalau Allah tidak takdirkan, tidak akan pernah dapat. Sampai kapan? Sampai terjadi keputusan Allah. Kalau seandainya kamu meninggal dalam kondisi kamu gak beriman, dakhaltan nar, engkau masuk ke dalam nerakanya Allah. Padahal kelihatan sudah baik, kelihatannya sholat, kelihatannya berbuat baik, zakat, haji dan lainnya. Wa iyyadubillah wa na'udzubillah. Cuma karena apa tuh? Mencela takdir. Ya, punya pasangan banyak mengeluh, punya anak banyak mengeluh, punya rumah banyak mengeluh. Ada penghasilan mengeluh, padahal secara jujur mungkin income-nya nggak sebesar temannya, cuma kan dia sehat, cuma kan hidupnya nyaman, rumahnya nggak segede rumah temannya, cuma kan rumahnya nggak ada keributan, anaknya semua sehat, temannya rumah gedung, ntar masuk rumah sakit, ntar punya masalah. Kita lupa nikmat itu bukan rumah, kaya itu bukan harta. Laisal ghina bi kasratil ard walakin al-ghina ghina'un nafs. Kaya jiwa. Ya, kayak jiwa. Orang tidur bukan masalah kasur mahal kasur murahnya, melek pusing nggak? Tidur mau 8 jam satu hari, 10 jam, mau 4 jam, setengah jam, 5 menit juga nggak apa-apa. Mau tidur di rumah, mau di majlis, mau di ruang tamu, di mana tidur, yang penting melek, kita nggak pusing. Ya kalau tidur sedikit mah pusing kali tak enggak. Saya punya kebiasaan kalau mau ngisi ya, 5-10 menit saya merem. Langsung enggak pusing, tak enggak, yang penting melek, nggak punya utang. Iya, kita tidur cukup juga kalau melek ingat utang, migran langsung. Kenapa mesti melek ya? Kenapa mesti melek? Pengen keterusan. Ya Bu ya, pokoknya jangan gampang komplain sama takdir ya. Belajar bersyukurlah. Innallaha kulla ra'in amstarahu. Ya, Allah itu akan bertanya kepada orang yang dititipi, apakah dia memanfaatkan titipan atau dia berbuat kufur dengan titipan tersebut. Intinya begitu. Suruh jadi orang yang qanaah dengan takdir yang telah Allah takdirkan. Kemudian di yang ke-11, yakni dosa yang diremehkan, yang ke-11 ini meninggalkan kitabullah dan berpaling. Mungkin sih kita berpaling belum kali ya, meninggalkan udah sering. Karena ada juga orang yang anaknya nanya, "Ma, aku pinjam Quran dong." Pama lupa naruh di mana ya? Udah kelamaan gak dibaca tuh. Ambil Quran lupa naruh, astagfirullahaladzim. Berarti kan nggak pernah dibaca tuh Quran. Ya alhamdulillah Ustaz, sekarang aku udah punya handphone, ada Qurannya Ustaz. Teorinya memang begitu Bu, handphone di Quran. Tapi susah dibaca, betul? Baru taus. A'udzubillahi lu di mana nih? Gue di sini gue lagi ngaji bener-bener. Kapan bahas? A'udzu. Makanya Bu, saya berteman sama para masyayikh ulama di Mekah, Madinah itu. Insya Allah ulama-ulama sono nggak sibuk sama model-model handphone jadul semua HP-nya Bu. HP-nya HP yang Symbian yang kalau mau SMS AAA, BBB, CCC gitu. Sehingga itu zaman-zaman kita kayak wirid pokoknya. Kalau sekarang kan touchscreen gitu. Telepon kalau penting tuh telepon, nggak disibukin mereka. Dan uniknya mereka punya Quran beda dengan yang di handphone. Kita di handphone Quran semuanya di handphone sekarang, nggak mau pusing.
simple tadi ya, semuanya di handphone. Lupa naruh, habis blank. Semua catatan ada di sini. Saran saya sih, tolong jangan sampai tinggalkan Quran. Khawatirnya apa? Kita berpaling. Dan sudah mulai, kalau boleh jujur, 24 jam yang kita punya, berapa jam kita ngaji, jujur aja coba. Sebenarnya yang bikin terang rumah kita, ya itu ya bacaan Quran. Saya kalau ngomong sama mama saya di rumah tuh, kayak tadi semalam saya ngobrol santai sama beliau. Ya Allah mah, itu gak sakit hanya sudah mah sakit ya, kita doain aja supaya gampang semua. Malah kita pikirin sekarang nih kalau meninggal, ya mah masuk ke lubang kubur sendiri. Ya Allah, kemarin pengalaman lagi di operasi itu, ya Allah kayak lupa tuh ada di sebuah lembah serba putih, diem duduk kayak gitu, suasana khayalan orang lagi bawah sadar kan. Sampai kapan ini kita bakal disidang sama Allah, sementara sholat kita masih kurang, sedekah masih kurang mah, apalagi Quran sudah mulai berantakan, hadis jarang dibuka. Mending takut mikir ke sana. Sehingga kalau kita khawatir kayak gitu ada disiplin. Hari ini sudah berapa ayat yang kita baca, padahal Islam ini asik loh. Kita gaul, kita seru sama teman, jangan hilang, jangan berubah. Dan kajian kita bisa rileks, kita nggak ngantuk, ada canda, tawa, ada serius gitu ya. Iya, Islam memang perbolehkan. Tapi ada saatnya nanti kita khusyuk dalam sholat. Ada saatnya kita baca Quran. Ada. Dan memang asik. Ternyata memang asik kalau kita membiasakan. Cuma sih fokus ngaji aja. Nggak berasa tuh kita bisa 1 juz. Ya, walaupun mungkin kalau yang belum terbiasa butuh waktu sejam 2 jam ya, 1 juz ya. Kalau orang udah biasa mungkin setengah 1 jam ya. Ada sih yang belum biasa 2 hari nggak beres-beres. Ada juga sepaham. Nah, kita di posisi yang mana? Tapi kalau dibiasakan ya, disiplin. 1 hari kan kalau 1 juz itu kan 20 halaman ya, Quran Madinah. Sholat 5 waktu kan bisa ambil 4 lembar. Nah, 2 lembar 4 lembar ya. Itu 5 kali sholat kan 1 juz 1 hari. Nggak berasa sebulan. Saya punya orang tua dulu ngeluh begitu. Sekarang alhamdulillah tiap bulan dia khatam, bahkan bisa sebulan 2 kali dia khatam. Di usia dia yang sudah 70 lebih ini. Ya karena apa? Ternyata ada Quran yang dibikin per juz ya. Kalau dibawa di travel, saya kalau berangkat umroh saya bagikan biasanya jamaah supaya dijaga, supaya gampang. Nah, jadi kalau kita ngeliat Quran tebel kan kadang-kadang kan kita ngeliat Quran tebel pegel malah ngebet. Habis kapan ya Allah ya Allah. Kali kalau dibikin agak enteng. Ya takutnya berpaling bu kalau kita nggak kebiasa baca Quran. Surat Al-Furqan ayat 30. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dulu zaman Nabi pernah dikatakan bahwa Rasul pernah berkata, ya Rabb, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Quran sesuatu yang tidak diajukan. Ya, artinya ada kelompok orang yang seperti al-kafir wa mahilun musaddiq man ja'alahu amamahu qala Quran itu kata Nabi pemberi syafaat sekaligus akan diterima syafaatnya. Quran itu adalah perhiasan yang dapat dipercaya. Barang siapa menjadikan Quran di depannya, dia akan menuntun. Tapi kalau Quran diletakkan di belakang, dia akan mendorong punggung kita untuk ke neraka. Makanya Quran ini jadikan rutinitas. Walaupun kita nggak paham, tapi Quran memang ada manfaatnya. Syifaun ma fis sudur. Lama-lama juga paham nanti. Apalagi ini mau Ramadan, jangan pakai pasang prinsip karena insya-Allah ini mau Ramadan. Ini kan masuk Rajab nih, tanggal 16, tanggal 17 Rajab nih. Sebentar lagi kan ini Sya'ban Ramadan. Saya janji deh, Ramadan saya bakal belajar ngaji. Ya Allah, baru belajar. Kapan hatamnya? Ramadan ngaji, belajar dari sekarang. Bukan belajar Ramadan. Ramadan one day 1 juz, 1 day 2 juz, 3 juz, 4 juz boleh, 5 juz nggak apa-apa. Kenapa? Karena Ramadan per huruf 10 pahalanya. Jangan baru a wali na minal mu'ni, boleh sih, cuman kenapa nggak dari sekarang? Dari sekarang pelajari Quran. Ramadan tinggal praktek. Kita punya waktu luang loh Ramadan lah. Kenapa? Karena kan kita nggak makan dari pagi sampai sore kan, itu waktu luang. Karena yang bikin kita nih nggak punya waktu karena kita makan pagi sampai sore. Kita ngemil mulu kayak hamster. Kalau Ramadan kan karena kita nggak makan, kita nggak punya ide buat dunia. Nah, orang kalau udah
nggak makan, nggak punya ide, udah di rumah, asal di rumah baca, buka tafsir, bikin settingan waktu, pagi apalan, siang pemahaman, malam tadarusan, sudah kan gitu. Ya, waqala al-Quran, mana tunuma billail fasyafi'ni fihi. Kata Quran, aku bikin dia tidak tidur malam karena baca aku. Jadi kan memberi syafaat, sunnah baca Quran tuh malam. Ya, kalau kita nggak bisa tidur, daripada nontonnya enggak, mendingan ngaji. Itu Allah saksikan bacaan kita. Kalau pagi, apalan 5 ayat, ya walaupun mungkin lupa, baca lagi, ingat lupa, terus nggak apa-apa, kita sibuk dengan hafalan kita. Nah, ketemu imam yang baca dengan yang kita hafal, senang. Jangan disebut, dalam hati aja itu. Karena enak Bu, jadi makmum sama imam yang bacaannya kita hafal tuh enak ya diceritain gitu. Kan yang bahaya kalau kita jadi makmum, imam baca apa nggak nyambung sama kita, apalagi Ramadan. Waduh, 1 juz lagi kan kalau sunnahnya kan. Ya Allah, berhenti di mana nih ayatnya? Mau naik es kelapa nanggung lagi, cendol keburu basi, was-was. Matanya jam 9 lagi. tapi kalau kita nyambung enak. Berteman sama imam nanya tuh, kan Nabi yang bilang, afdhalu sholatul lail tulal qiyam. Sholat tarawih, sholat malam yang paling afdol, yang paling lama berdiri. Sunnahnya begitu. Ibu kan baru hijrah, bacaan ibu belum bagus. Ibu betul nggak salah bilang rumah lebih baik buat perempuan buat sholat, betul. Kalau bagus bacaan ibu, kalau nggak bagus mah udah bermakmum aja sama imam. Kita pengen dapat efek sholat, tanha anil faksawal. Sekarang gimana sholat mau ngefek, lalu kita sholat bacaannya rusak. Sholat sama mertua nggak akur. Sholat sama laki berantem mulu, sama anak ribet. Nggak ngaruh karena bacaan kita rusak. Ya, apalagi itu latihan Ramadan, cari imam yang bagus. Gak apa-apa semalam ajak suami anak 1 juz, sebulan 30 juz hatam Quran, bacaan imam, bacaan makmum. Itu cerdas namanya. Syukur-syukur suami suruh tanya, supaya kita di rumah biasa dari pagi nih juz ini kali ini baca gini. Tanya, Mam, besok bacaannya apa, Mam? Ntar bacaannya apa, Mam? Tanya. Iya, ntar nerusin yang kemarin Al-Baqarah belum beres 1 juz. Astagfirullahaladzim. Mau sholat gak? Enggak ada. Kalau nggak cinta Quran gitu ya berat. Tapi kalau udah cinta Quran nggak ngaruh, Masya Allah. Ya, jadi tolong jangan tinggalkan Quran, jangan berpaling dari Al-Quran. Karena Quran memberi syafaat ini, Masya Allah. Bahkan ada riwayat yang memastikan kita dengan bahasa Inna afdalakum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Yang paling utama di antara kalian, inna afdalakum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, yang paling afdal, orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Kan ibu punya anak, ya ngajar Quran kan ibu rapi bacaan Allah Muhammad saja. Kalau di mulut anak kita besok dia baca Allah sama Muhammad, pahalanya itu pahala ibu. Kenapa mesti gurunya sih yang ngajarin bismillah bukan mamanya? Anak dari kecil bismillah kan lebih enak. Iya apa? Daripada dia nyanyiin balonku ada 5. Nambah tuh balon. Aku pegang erat-erat lagi. Ya mendingan ajain bismillah, alhamdulillah, Allah ya. Nanti anak bisa, pahala dia, pahala kita tuh yang cerdas kayak gitu. Nabi yang mengatakan, inna afdalakum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Yang paling baik, yang paling afdal, paling mulia di antara kalian yang mau belajar Quran dan mengajarkannya. Dari Anas bin Malik dikatakan Nabi pernah bersabda, inna lillahi ahlina minan nas. Qalu ya Rasulullah man hum? Qala hum ahlul Quran wa ahlullahi wa khasatuhu. Allah itu memiliki keluarga dari kalangan manusia, kata Nabi. Tanya siapa tuh ya Rasulullah? Qala keluarga Allah dari kalangan manusia itu ahlul Quran, orang yang cinta sama Quran. Karena Quran kalamullah, dia kayak berdialog sama
Allah. Wa akhrullahi wa khasamatuhu. Dan memang dia juga betul-betul orang yang tekun mempelajari Quran. Maka akan menjadi keluarga Allah dan dikhususkan sama Allah nantinya. Masya Allah. Jangan sampai kita nggak baca Quran ini, mungkin karena kesibukan banyak orang perempuan ini nggak sempat ngaji. Sholat juga kadang-kadang diulur-ulur ya. Bu nggak sholat bu, udah isya nih, anak belum tidur. Gitu. Apa urusannya sama anak? Ya, as-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Nggak sholat bu, baju kotor susah, udah kan tinggal nyalin doang. Yang lebih bahaya lagi bu, nggak sholat mati lampu. Kamu nggak ada air, nggak ada ustaz tayamum ibu, diguling-guling nggak apa tayamum, kucing mandi. Kalau yang namanya tayamum begini bu, nggak ada alasan, orang tuh nggak ada alasan. Ya Allah, pakai air mineral bisa sekali-sekali, pakai spray bisa kalau kita mau. Nggak. Jangan sampai kita nggak sholat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri diriwayatkan bahwa Nabi pernah bersabda, wa 'alaika bi dzikrillahi wa tilawatil Qur'an, fa innahu rauhuka fis sama' wa dzikruka fil ard. Wa 'alaika, hendaklah bi dzikrillahi, kamu mengingat Allah, berzikir, wa tilawatil Qur'an, dan banyak baca Quran. Fa innahu, karena sesungguhnya, rauhukum fis sama', Quran itu ruhmu di langit, wa dzikruka fil ard, dan zikirmu di bumi. Ya, jadi bacaan Quran kita tuh memang ke langit, akan menggaung seperti suara lebah, kata Allah. Nabi nyampaikan gitu, betul-betul kayak ruh. Kita ngaji tuh hujah kita di langit semuanya ya. Kemudian bumi menjadi zikir. Orang bisa ngaji di bumi, banyak ngaji, dipandang baik sama manusia, dipandang baik ya. Makanya anak-anak kita didik supaya bisa Quran deh, 2-3 juz ya dia pegang ngelotok, jadi imam, senang jadi orang tua gitu. Oh, Masya Allah, senang banget lihat anak saya bisa jadi imam. Udah kalau saya lihat bapaknya saya, aduh, boro-boro ikro 2 hatam-hatam gitu. Jadi kan senang ya lihat anak bisa kayak gitu. Iqra'ul Quran wa la ta'kulu bihi. Kamu baca Quran, jangan makan dari Quran. Ini Quran bukan buat nyari duit kayak orang ngajar nih. Jangan jadiin kerjaan, ini kewajiban. Makanya jangan suka paksa ustaz datang, kalau dia nggak mau biarin aja udah. Kalau bukan pekerjaan, kerjaannya ya dagang, ya ngangon, ya apa namanya, kerjaan beda. Nabi aja ngangon kambing, masa kita ngajar nggak kerja? Sahabat aja bisa dagang, ulama reparasi jam, Syekh Albani dan lain-lainnya. Kenapa kita nggak kerja? Intinya gitu. Iqra'ul Quran, baca Quran. Wala ta'kulu bihi, jangan makan bersama Quran. Makanya doain guru-guru kita biar tetap ikhlas, mau ngajar, mau sabar. Ya, kadang-kadang banyak yang membuat guru-guru gak sabar. Murid mau sabar, ya, kadang-kadang membuat guru-guru gak sabar. Murid jadi hakim buat gurunya, kasakus rugi sendiri. Apalagi kalau ustaz-ustaz sunnah, mereka tahu bahwa mereka ngajar bukan nyari uang, tapi kewajiban. Kayak kita ngedidik anak kan kewajiban. Jaga hati orang tua supaya ikhlas mendidik kita. Jadilah anak yang berbakti, anak yang durhaka gitu. Wala tastaksiru bihi, dan jangan kamu tastaksiru di sini lebih kepada berpaling gitulah. Ya, tastaksir itu memperbanyak harta dengan Quran. Ya, sengaja bikin event-event Quran, nilai tambah income, itu nggak diperbolehkan. Wala tajfu anhu wala taglu fihi. Tajfu ini berpaling, taglu di sini berlebih-lebihan. Makanya tolong kamu kalau ada Quran jangan berpaling. Supaya nggak berpaling bagaimana? Usahakan ada imam yang bagus bacaannya. Usahakan yang ngaji yang enak suaranya. Karena orang bisa berpaling karena nggak enak. Nah, makanya alhamdulillah sekarang masjid-masjid ini imamnya enak-enak sekarang. Ya, makanya dibiasakan supaya enak gimana? Kayak orang disuruh betah di masjid. Kenapa nggak betah? Masjidnya nggak enak, bau, nggak nyaman, karpetnya kotor. Nah tugas kita, kalau di negeri Arab itu di luar masjid biasa, dalamnya mewah semua, dingin, adem, bikin orang nyaman. Jadi orang ada hukum sebab akibat kan, bisa senang karena memang wajar dia senang dengan kondisi di dalamnya. Nah dengan memilih imam-imam yang bagus kita gaji, kita patungan kita gaji imam. Kalau
negeri Islam gitu, supaya dia bisa jadi imam dan dia nyaman. Sehingga kita merasakan nyaman menjadi makmumnya, ya. Intinya seperti itu. Jangan berpaling, jangan berlebih-lebihan dengan Quran juga, ya. Saking berlebihannya sampai tembok semua kaligrafi Quran, masjidnya itu kaligrafi. Semua bacanya wallahu alam, karena kita nggak bisa baca. Itu berlebihan. Ini bacanya apa? Ini wallahu alam, ini wallahu alam. Karena nggak ada yang dia bisa baca. Kalau mau nempel kaligrafi, Bu, yang bisa kebaca, Bu. Jangan so-soan nempel kaligrafi, ukiran Jepara, ukiran ini, tapi nggak bisa baca, dosa, nggak boleh, ya. Kalau mau majang yang bisa kebaca, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang mau ditanyakan. Akhirul da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Fadhil. Yuk, biar waktu kita berdialog, bertanya jawab, silakan. Fadhil. Yuk. Silakan dikumpulkan yang mau ditanyakan atau mau nanya langsung, Fadhil. Silakan nanti. Ya. Silakan yang mau tanya langsung, Meki bisa muter. Kasih Meki, maaf. Ya, ya silakan. Ini dulu sebentar, Bu, ya. Di dalam, ya. Ya, sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz mau tanya nih, Iya. kita kan perempuan nih, kadang ribet juga kalau sholat apa namanya, sholat tarawih. Tarawih, ya. Anak-anak benar-benar Iya. kesal sendiri ya dalam Iya. hati. Di rumah aja. Akhirnya kita pakai pegang Al-Quran, kan sunnah, Iya. kita pegang Al-Quran Iya. sampai ya nggak 7 sekali itu Iya. sebatas. Boleh nggak, Ustaz? Boleh. Karena memang hukum asalnya merapikan bacaan wajib, sholatnya sunnah. Boleh, ya. Tapi kalau bisa memang dipersiapkan dari sekarang supaya nggak terlalu baca. Iya, oke. Ya. Baik. Baik, benar. Karena biar bagaimana kan sholat perempuan itu di rumah lebih baik. Atau memang hukum sholat tarawih ya di rumah, bukan di masjid. Untuk hukum asalnya Nabi contohkan 3 kali di masjid, sisanya di rumah. Ya, tapi perlu dipahami juga kita butuh hidayah dari sholat. Maka bacaan yang bagus bacaan imam. Mending kita bermakmum dengan imam yang bagus bacaannya, ya. Allahu a'lam. Nah. Silakan. Iya, tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya soal takdir. Iya. Takdir kita sudah ditentukan 50.000 tahun yang lalu. Bolehkah kita berdoa agar ditakdirkan sesuatu yang baik? Maksud saya begini, kan kita berusaha sudah berjalan di jalan yang lurus, tapi mungkin nggak gitu. Di 50.000 tahun yang lalu tuh kita di ujungnya misalnya ditakdirkan yang tidak baik, itu takut banget tuh gimana itu? Ya. Sebenarnya bahasanya bukan 50.000 tahun yang lalu, 50.000 sebelum tercipta langit dan bumi. Nah, jadi sebelum ada langit dan bumi plus 50.000 tahun itu takdir sudah ditentukan. Kapan ditetapkannya? Ketika dalam kandungan berusia 4 bulan, 40 hari yang ketiga. Ya. Ya, Nabi yang mengatakan la yarudul qada ila doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Takdir yang mana? Ya takdir yang belum terjadi. Ya. Kalau wujud kita nggak bisa, ya kayak kita laki perempuan kita rubah nggak bisa, gitu ya. Atau kita pengen punya orang tua yang gini-gini kita nggak bisa. Ya, kalau memang kondisinya kita memang keluarga broken home, misalkan kita nggak baik, kayaknya nggak mungkin ya kita baik karena keluarga kita nggak. Sejarah dimulai dari dirimu sendiri. Nah, ya kamu bisa bertobat. Banyak kok. Abu Jahal penghuni neraka. Anaknya siapa? Ikrimah, penghuni sorga kan. Khalid bin Walid ayahnya siapa? Walid bin Mughirah, neraka. Anaknya siapa? Khalid bin Walid. Artinya bisa, bukan tidak. Nah makanya kita meminta ke Allah dengan sesuatu yang mungkin memang dirubah. Kita merasa miskin, berdoa supaya jadi kaya, boleh. Kita nggak hafal Quran, minta supaya bisa hafal, boleh, ya. Nggak nutup kemungkinan. Nah, bagus berpikir begini, karena mana kita tahu Allah takdirkan kita di neraka. Sekarang kita minta jadi penghuni surga. Bukan cuma dengan doa, dengan fi'liyah, dengan tingkah laku, ya. Boleh sekali. Allah. Silakan, ada lagi? Tanya? Iya, belakang, silakan. Belakang lu sana.
Ya. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mengikuti laporan di handphone tentang satu hari satu ayat. Jadi setelah kita baca ada laporan gitu ya, ada di grupnya. Terus yang mau saya pertanyakan, kalau kita sedang berhalangan, Ya. bolehkah kita membacanya? Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya yang ditanya, boleh gak orang sedang berhalangan baca Quran gitu ya. Bu, Nabi bilang sama Aisyah, haidok laisa fiyadik, haidmu tidak di tangan. Jadi perempuan najis itu bukan wujud perempuannya, haidnya. Makanya orang haid boleh baca Quran. Ada khilaf ulama tentang masalah menyentuhnya saja, tapi hukum asalnya boleh, karena Quran itu kan zaman Nabi nggak disentuh, dihafal. Ya, berarti saat itu memang Quran itu bukan permasalahan, tapi akhlak dan adab. Ya, berwudu sebelum mengaji itu baik. Cuma hukum asalnya bukan wajib wudu. Gitu. Jadi boleh, diperbolehkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, bagaimana cara membayar hutang puasa yang dulu-dulu yang mungkin salah hitung bila dihitung karena tidak dicatat? Bu, kalau dulu memang kita pernah nggak puasa karena bukan halangan. Kalau ibu-ibu dalam kondisi haid, sakit atau safar, ayat bilang, wa in kuntum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra, balas di waktu yang akan datang, qada namanya. Tapi kalau dulu sengaja nggak puasa tanpa sebab, tobat. Disuruh tobat. Orang yang bertobat seperti orang yang nggak berdosa. Tobat doang, Ustaz, tobat. Enak dong kalau diterima tobatnya, kalau kagak kita nggak tahu. Kalau dibayar beres, tobat tuh belum tentu. Tobat. Nah, kalau memang dia masalahnya sakit, safar atau haid nggak dihitung, dilihat dari kebiasaan aja. Kebiasaan ibu tiap bulan berapa hari? Dikira-kira. Allahu a'lam bishawab ya. Batas waktu puasa bayar hutang berapa lama? Oh, kalau masalah bayar hutang mah besok Ramadan, sekarang masih boleh bayar. Ya, yang nggak boleh tuh puasa sunnah yang nggak terbiasa. Kalau sudah masuk pertengahan Sya'ban sebaiknya jangan, kecuali puasa dahar. Puasa dahar itu puasa yang rutin, Senin Kemis, ya Ayyamul Bid, puasa Daud. Kalau yang kebiasa boleh. Misalkan Ramadan Selasa. Ini
orang yang ditinggal wafat bayinya dan dia tidak berniha-niha, tidak merengek, tidak maka Allah siapkan Baitul Hamdi di surga. Sama dengan suami atau istri yang meninggal, ya. Artinya karena kita nggak tahu siapa duluan, tapi intinya dia sudah selesai. Nah, bagaimana memanjangkan pahala buat beliau? Apa amal soleh yang beliau buat, bagusin. Cita-citanya buktiin. Atau nanti boleh nanti menghajikan dia melalui anak, tuh ya, boleh ya. Atau yang kedua, dia mengajarkan ilmu apa sama ibu? Karena ada bengkel, ada apa? Coba karyakan. Ada persentase pahala apa CSR-nya yang bisa bikin apa gitu buat keuntungan nanti. Apalagi anak, jadi kan anak yang saleh ya. Wallahu a'lam. Orang Islam nggak usah khawatir, kematian pasti. Jangan kematian menghentikan amal soleh kita. Karena orang hidup pasti mati. Ya saya sering bilang dengan bahasa yang gampang, Bu, kalau yang namanya mati, Bu, ini saya ngajar. Mungkin ibu duluan, saya belakangan, ibu duluan, saya nggak tahu gitu ya. Yang pasti, kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Warwub masih ada aja nih. Jangan dikosor. Sholat dikosor boleh kalau ibu sapar. Ini salam jangan. Assalamualaikum warwub. Jawabannya apa? Waswarwub gitu juga. Udah assalamualaikum aja, udah titik udah. Atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau panjangan dikit. Atau bismillah Ustadz mau nanya gitu. Kalau tarawih baiknya di masjid. Tarawih perempuan PR. Tarawih perempuan baiknya di masjid. Atau di majelis taklim yang jamaahnya perempuan semua. Di majelis taklim dong perempuan semua lebih baik. Kalau imamnya baik. Ya. Kalau enggak ya di masjid. Assalamualaikum Ustadz, lebih baik saya sholat fardu di toko atau musola dekat toko Ustadz? Wallahu a'lam bishawab. Makmumnya banyakan mana? Kalau makmumnya banyakan itu yang paling utama, pahalanya lebih banyak. Tapi kalau nggak ada, kelas di rumah, ya. Allah, atau di toko tadi. Perempuan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi tanya? Oh iya, silakan. Ada mic-nya, kabar? Oh iya, udah deh. Ini terlanjur dia megang kalau. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Tentang kepentingan orang kafir, bagaimana kalau kita yang sudah terlanjur bekerja dengan dimana pemimpinnya itu orang kafir? Oke. Muamalah itu bukan pekerjaan, silakan kasih mic. Ya, muamalah itu bukan pimpinan negara atau rumah tangga. Kalau muamalah pekerjaan itu, Nabi pun bermuamalah sama orang kafir kan? Nabi meninggal, baju besinya digadaikan sama Yahudi. Ada muamalah ya. Ya komitmennya pokoknya kalau memang pimpinannya orang kafir, ibadah kita keganggu gak? Nah, kalau ibadah kita keganggu keluar. Nah, misalkan sholat jadi terlambat, nggak ada dispensasi berkaitan dengan ibadah atau apa, Hasan keluar. Karena dunia didapat nggak boleh dengan merusak agama kan? Nah, ya. Tapi kalau nggak boleh, nggak ada masalah. Beda kok itu dengan pemimpin negara atau rumah tangga ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, mohon masukannya. Saya saat ini kesibukannya sih mengajar, bantu-bantu mengajar di sebuah yayasan di Bogor. Tapi entah kenapa saya setiap kesana gitu ke Bogor itu saya sakit-sakitan gitu. Jadi sehingga itu nggak bolak-balik gitu. Maksudnya saya menetap juga di sana untuk beberapa hari dan kemudian pulang. Jadi saya di sana beberapa hari pulang dan itu sakit sampai saya itu udah orang tua menyarankan tidak di sana lagi gitu. Nah, saya khawatir padahal saya itu maksudnya memilih pekerjaan yang mengajar gitu dan kebetulan juga yayasan ponpes gitu kan. Terus saya juga udah menyempatkan untuk istikharah tapi tetap aja kondisi saya juga masih tetap sakit-sakitan gitu. Hebat tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya kalau sakit badan bisa kedokterin mungkin kondisi hawa yang nggak sesuai kali ya. Tapi kalau seandainya sakit batin ya ruqyah ya. Ruqyah itu tadi bisa dikonsumsi, nanti ada madu ruqyah tuh coba dicoba atau bikin tidur juga bisa ya. Intinya sih kamu zikir pagi petangnya jangan kurang tuh. Nah, ya. Tapi biasanya kalau udah zikir pagi petang, udah hidup bagus, ibadah, ngaji masih begitu, ada yang lebih kuat nih untuk bisa membuat kamu sakit seperti itu. Yang paling baik ya tingkatkan ibadah.
tingkatkan ibadah. Kalau masih juga ya jangan dipaksakan atau dikondisikan, sehingga gimana caranya supaya kamu nggak gampang lelah. Karena saya nggak tahu nih, nggak paham, kita baru ngomong sekali, artinya yang membuat seperti itu tuh kenapa gitu loh. Apa memang fisik? Karena ada yang jet lag cuma luar kota, ada yang luar negeri, orang macam-macam beda jet lagnya, fisiknya nggak sama. Ada juga memang tadi mungkin kita nggak tahu karena mungkin apa psikis dari sesuatu yang lain, ya, harus diruqyah. Itu pun harus diketahui dulu penyebabnya apa, karena kita nggak pernah tahu. Intinya sih kalau saran saya coba aja meruqyah diri sendiri atau mengkonsumsi minuman ruqyah Rasul tadi, atau mungkin memang coba ke dokter. Takutnya iklim yang nggak sesuai, kita nggak paham ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik. Baik. Bogor daerah mana Bogornya? Kalau Bogor, hah? Oh, William kurofatnya kuat emang, yang kemarin terjadi bencana banyak di sana tuh ya, sampai arah Jasinga itu kalau nggak salah tuh ya. Ya wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya lagi kedatangan ibu mertua dari Solo, umurnya 71. Alhamdulillah beliau rajin sholat, terus ngaji tiap habis maghrib. Kalau nggak salah sholat tahajud, duha. Tapi yang saya agak heran tuh setengah 8 atau setengah 10 itu mesti rutin nonton sinetron tiap hari. Ya. Terus pikirannya tuh masih kayak dunia gitu Ustaz. Iya. Karena kan udah deket-deket gitu. Iya. Itu gimana Ustaz? Maksudnya dari tuanya. Kalau deket mah ngeliat umur ya, tapi maklum lah, maklum bahasanya. Oke. Bu, intinya sih mendakwakan orang tua deh, intinya sih itu ya. Kalau masalah deket jauh urusan yang di sana deh. Ya. Tapi kalau memang kondisi orang tua kita, kan mertua orang tua kan, nggak ada bekas mertua kan. Ya. Mungkin intinya sih kita bahasa dakwah kali ke orang tua ya. Orang tua itu kan bahasa agama, wa in jahadaka lan tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan. Kalaupun orang tua mau ngajak yang nggak baik, nyontoin yang nggak baik, jangan diikutin, tapi jadikan dia sahabat. Nah, ini yang susah nih, bersahabat sama orang yang kita pegal, gitu ya. Padahal dia nggak minta gendong, cuma pegal atau gitu. Harus ada waktu khusus sih Bu ya, waktu khusus ya. Karena biar bagaimana, semoga Allah muliakan ibu dan mertua insya Allah ya. Pasti ada hukum sebab akibat tuh. Kalau sampai dia lebih senang nonton TV ketimbang nonton mantunya, ada masalah nih berarti gitu ya. Atau apalah ya, saya nggak tahu. Atau memang kebiasaan buruk dia dari dulu, udah terbentuk kebiasaan. Bu, kalau orang tua kan makin hari makin kayak anak-anak. Kita yang siap maklum. Sering dibilang puncaknya umur itu kan usia 40. Orang 41, 42 kayak 39, 38. Kalau umur 50 kayak umur 30. Umur 60 itu kayak umur 20. Umur 70 kayak umur, masa kita umur 10 tuh kayak anak bener-bener bikin pegel orang kan, nyusahin orang tua begitu. Tar 80 baik sudah ya wallahu alam. Ada sih formula ditawarkan supaya nggak kayak bayi, banyak baca Quran, banyak zikir supaya kita tenang gitu ya. Jadi kita nyiapin maklum, jadi kayak ngedidik anak lagi Bu. Ini kita ngadepin anak 10 tahun gimana nih supaya dia nggak nonton TV. Ada permainan, ada ini, ada itu yang membuat dia nyaman harusnya gitu ya. Maksudnya gini, ada hal yang bisa kita buat sampai dia ada pemalingan. Karena Islam tuh kalau melarang memberikan solusi. Ya, Islam agama yang melarang, Islam agama yang memberikan solusi. Ibu pengen larang dia nonton sinetron, solusinya apa? Nggak ada. Ibu harus main sinetron depan dia. Itu aja dulu ya. Ada lagi? Ya, ada. Oh iya. Silakan. Ada mic-nya. Terakhir nih. Siap-siap, betul. Ada mic-nya, bisa kasih sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam ya. Saya sekarang lagi sedikit perhatian ke masalah penyakit ain. Saya sering baca soal foto-foto dan ya pajang-memajang di medsos itu. Iya. Apa hubungan dengan penyakit ain dan puji-pujian gitu? Oke. Terima kasih Ustaz. Ya. Ain itu sambaran mata yang jahat.
tingkat hasud di hati seseorang. Karena apa? Karena melihat, karena mendengar. Makanya memang nggak nutup kemungkinan kalau kita memajang foto ya, atau mempertontonkan sesuatu yang membuat orang hasud. Ya, memang doanya ada, min ainin lamah, kita berdiri zaman ainnya jahat. Kalau memang harus memajang sesuatu antar perempuan gitu ya, nggak ada teman-teman laki, ya makruh aja. Sebaiknya sih hindarin ya. Karena kalau bisa orang ngebuka WhatsApp kita, status kita tuh ada pahala yang kita tulis sebagai nasihat. Daripada foto kita betekak-betekuk, ngapain kan? Harusnya kena air. Saya juga khawatir kayak si teman yang meninggal dalam kandungan tuh dari kemarin dia masang status USG. Bayinya bergerak, ngerinya nanti malah kena sambaran orang yang matanya jahat ya. Oh, sangat berkaitan sekali Bu dengan itu. Makanya banyak-banyak istighfar ya. Kayak kita kalau kumpul begini nih, banyak istighfar ya, banyak memuji Allah, banyak bersolawat. Karena kita nggak tahu mata yang jahat ya. Wallahu a'lam bishawab. Hari insyaallah mudah-mudahan manfaat yang disampaikan buat saya pribadi dan jamaah sekalian ya. Saya minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Dan semoga Allah istiqomahkan kita di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, jaga ukhuwah, yang bosan saling mendoakan. Kemudian zikir pagi petangnya jangan males. Ya, konsumsi habbatus sauda atau korma ajwa. Ya. Kemudian minta perlindungan sama Allah. Allah selamatkan kita nanti insya Allah ya. Allah. Di depan juga ada korma ada madu ruqyah dan lain sebagainya. Bisa diminta. Kalau nggak banyak nanti bisa dipesan lah karena memang nggak banyak jumlahnya ya. Semoga manfaat insya Allah ya. Atau yang mau berdonasi juga bisa dilihat nanti ada di Instagram usb.bawazir ya, di Instagram kita tentang masalah korma dan lain sebagainya. Semoga manfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.